wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Gema Adania yang akan menemani Anda di Talkshow Madura.live. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini mengenai sekolah orang tua hebat. Apa sih yang disebut dengan singkatan SOTH ini? Nah, sebelumnya seperti biasa kita sudah hadir narasumber kita, yaitu beliau adalah COE dari BKB Kabupaten Sampang. Beliau adalah pengelola SOTH ini. Langsung saja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ima. Selamat sore Mbak Gema. Bisa perkenalkan nama panjangnya dulu siapa? Oh iya. Perkenalkan saya Siti Rofiatur Rahma dari Desa Bancelot Tenggeringi Kabupaten Sampang. Saya di sini sebagai COE BKB Kabupaten Sampang sebagai pengelola di kegiatan SOTH selama ini. BKB ini Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Balita. SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Jadi kayak inget seperti jargonnya Sampang ya. Sampang hebat bermartabat. Jadi tapi ini beda gitu ya. Mbak, mengenai SOTH ini jelaskan dong apa sih, kan teman-teman Madura Live pengen tahu nih apa itu SOTH, apakah beda dengan BKB? Kalau SOTH ini lebih legalitasnya ya, legalitas. Jadi kegiatan ini terstruktur, semuanya terstruktur dari pertemuannya, dari jam jam pertemuannya itu jam 2 jam kegiatannya, jadi lebih legalitas. Kegiatan sebenarnya kegiatan BKB yang dilegalitaskan ke SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Pertama kali, alhamdulillah, pertama kali pilot project dari BKKBN Provinsi ini ada di Desa Bancelot, Kecamatan Cirenyi, Kabupaten Sampang. Ada nggak sih mitranya di SOTH ini? Kalau mitranya banyak sebenarnya, dari perguruan tinggi, bidan desa, dari puskesmas. Tapi untuk SOTH-nya di BKB di Bancelot, itu di BKB Tunas Bangsa, itu memang belum ada mitra-mitranya. Kita hanya di bidan desa. Seharusnya itu ada psikolog. Di Sampang saya udah bertanya, ternyata kan nggak ada psikolog, masih belum ada. Jadi kita ke bidan desanya aja, lebih fokus ke bidan desa, dan kegiatan lainnya banyak. Oh, jadi sampai sekarang mitra di bidang psikologisnya belum ada ya? Ya, Mas, karena keterbatasan di Sampang ini SDM-nya. Jadi biasanya yang diajarkan di SOTH ini apa saja, Mbak? Banyak itu ya, kayak PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kayak peran ayah. Jadi gimana kita memberi KIE, komunikasi, edukasi, dan informasi pada ibu-ibu balita. Jadi ya 0 sampai usia 6 tahun. Gimana parenting, kayak seperti parenting itu ya. Kita memberi informasi, memberi edukasi, gimana cara mendidik anak, cara mengasuh anak, memberi asi, asuh. Kita itu memberi semuanya, memberi informasi pada ibu-ibu balita. Itu anggotanya hanya ibunya saja atau sama bapaknya juga, Pak? Di pertemuan tertentu ada, kita menghadirkan sekali bapaknya ya. Gitu, biar nggak miskomunikasi ya. Kalau misal ibunya saja, jadi nanti bapaknya nggak tersampaikan dong ininya kan, edukasinya gitu. Jadi ada di pertemuan kedua itu peran ayah itu kita menghadirkan bapak-bapak. Jadi sebelum dimulai kegiatan SOTH ini kita memberikan formulir. Jadi legalitasnya itu ada formulir, diizinin ke dari pihak suami, mengizinkan nggak istrinya ini ikut sekolah orang tua hebat. Jadi ada tanda tangan persetujuan. Jadi kan pertemuan kegiatan SOTH ini selama 3 bulan tiap minggu. Jadi bisa 2 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali, atau bisa setiap minggu. Jadi kalau di Bancelot sendiri itu setiap minggu. Jadi tergantung komunikasi dari BKKBN-nya sendiri ya, nanti pertemuannya hari ini begitu ya? Enggak, kita yang menentukan. Iya. Bedanya kalau di SOTH ini kita urun rembuk dengan pesertanya. Bisanya kalau di kegiatan BKB itu kan di posyandu yang sudah ditentukan ya, tanggalnya, kegiatannya itu sudah ditentukan. Tapi kalau untuk SOTH-nya sendiri kita urun rembuk sebelumnya itu. Oh iya Ibu, kan ada pertemuan awal. Pertemuan awal itu kita memperkenalkan apa itu kegiatan SOTH kepada masyarakat,
peserta, pada teman-teman peserta itu tersendiri. Kan kalau BKB pesertanya nggak dibatasin, ya terserah yang punya balita yang ikut di kegiatan BKB itu. Nah, kalau SOTH ini maksimalnya 30 peserta. Oh, ada batasannya. Ada batasannya. Itu dipilih atau ibunya sendiri berinisiatif untuk ikut atau bagaimana, Mbak? Kita awalnya memilih. Untuk awal kita memilih, tapi kalau mau berminat seperti kayak tetangganya, saya ngajak si A, terus si B punya anak balita, dia minat, monggo. Yang penting 30 peserta ini terpenuhi. Untuk sementara kelasnya itu 30 peserta. Kalau lebih dari 30 peserta itu bisa dibagi 2 kelas. Jadi SOTH ini seperti sekali dayung 2 pulau terlampaui. BKB kita bisa gabung dengan Posyandu. Tapi SOTH ini sendiri sendiri-sendiri ya, Mbak ya. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Kan tadi ada bilang kalau sesekali dihadirkan seorang ayah, figur ayah tadi. Kalau semisal ada yang single parent nih, itu bagaimana? Apa boleh ikut tetap atau bagaimana sih? Tetap, karena single parent juga butuh edukasi tentang menjaga anak kan, gimana memberi ASI kepada anak yang dia seorang Wonder Woman, jadi kan Wonder Woman, jadi dia butuh ilmu dari menjaga anak itu sendiri. Kriterianya selain memiliki balita usia 0 sampai 6 tahun itu apa saja buat di ACC untuk ikut dan menjadi anggota di SOTH ini, Mbak? Yang penting itu orangnya masih bisa menerima ilmu, bersemangat, Kooperatif lah ya. kooperatif. Nah, yang penting orang tuanya itu nggak kuper. Nah, kadang kan ada ya, kan kita kan nggak munafik ya, kita kan tinggal di Madura di desa gitu ya. Nah, banyak yang awam lah, banyak yang awam kayak gini. Apa itu sekolah oleh pasti kan dapat duit ya? Tidak, kita bukan masalah ke ekonomi, tapi kita masalah ke ilmu. Bagaimana cara kita mendidik anak, menjaga anak tersebut, memberi imunitas pada anak. Kita jadi tiap hari, tiap pertemuan itu kita diingatkan, ibu sudah datang ke posyandu, ibu sudah ber-KB, ibu kita tanya kabarnya, kita jadi awal pertemuan itu, awal sebelum itu kita kita banyak tanya jawab lah sama ibu-ibu ya pesertanya itu. Jadi keren sekali ya. Lebih ke sharing, lebih ke ya biar ada tempat curhat gitu lah. Jadi biar kalau yang lupa sama KB diingatkan dari BKB ini, jadi kurang baik apa coba. Jadi untuk ibu-ibu yang berminat di SOTH ini, kesimpulannya adalah ibu-ibu yang sebenarnya tidak ada embel-embel ya Mbak, kayak tadi buat dapat duit gitu. Jadi yang benar-benar murni untuk dapat ilmu, mengasuh anaknya gimana secara lebih baik dan lebih tertata dari sebelumnya begitu ya. Jadi SOTH-nya ada nggak sih fasilitasnya? Fasilitasnya apa aja? Apakah ada anggarannya dari pusat BKKBN atau dari BKB sendiri atau bagaimana? Ya selama ini memang ada ya, kita kan mendatangkan peserta untuk cemilannya itu ya wis swadaya lah ya, ada dari kepala desa. Ini kita harus urung nembuk dengan kepala desa lebih dulu. Jadi seperti PRKB penyuluh KB yang memegang desa itu gimana caranya kita SOTH ini berjalan dengan lancar, ya kita maju dulu ke desa, kepala desa kita lihat, Pak ini ada kegiatan SOTH Sekolah Orang Tua Hebat untuk warganya jenengan, untuk memintakan warganya jenengan agar lebih komunikasi lagi dengan anak-anaknya, biar nggak anak terlantar, lebih komprehensif dalam mengasuh anak, lebih kepada anaknya kayak gitu. Seperti itu. Kalau kepala desanya sangat mendukung, biasanya kepala desanya yang memberi kita fasilitasnya, seperti konsumsinya gitu. Bisa dari desa
tempatnya bisa di balai desa seperti itu. Ada nggak sih pendaftaran biayanya yang mau ibu? Tidak ada. 0 rupiah ya? 0 rupiah. Tanpa pungut biaya ataupun apapun nggak ada. Ini sekolahnya ada kelulusannya nggak sih Mbak? Ada. Ada wisudanya juga? Ada. Kan pertemuannya ini 13 pertemuan. 14 pertemuan awal dan 13 pertemuan ini isinya materi. Jadi di akhir di 15 pertemuannya itu wisuda. Udah kegiatan wisuda. Sudah selesai kegiatan? Sudah selesai. Dalam 3 bulan kita sudah wisuda seperti kuliah kan butuh bertahun-tahun. Tapi untuk SOTH ini hebatnya BKKBN 3 bulan kita sudah menjadi STTO. Pulang dari kegiatan itu kita memberi PR. Nah, enaknya di SOTH itu kita memberikan PR. Ibu, saya kasih PR ya, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumahnya jenengan harus bilang ke suami seperti ini sesuai dengan materinya. Materi seandainya media, tentang media, bagaimana menjaga anak dari pengaruh media seperti itu. Jadi ya orang ibunya itu memberi video, bukan hanya foto, mau video gimana cara bicara dengan suami soal media, gimana cara bicara dengan anak soal media, membatasi anak. Jadi di video semuanya dikirim ke pengurusnya. Jadi benar-benar diaplikasikan di rumah ya, bukan Iya. hanya diberitahu oleh tim SOTH tadi terus ya sudah Bu, kan ada yang kayak gitu sih ngaku-ngaku padahal di rumah dia cuma tiduran aja gitu. Enggak. Jadi benar-benar dipantau ya Pak ya. Benar-benar. Jadi kalau setiap kita memberi materi itu masuk enggak? Karena kenapa di SOTH ini ada kayak ujiannya, pre-test dan post-test. Jadi awal kita memberi materi, memberi soal sebanyak 10 soal. Jadi itu untuk pertemuan pertama kayak gitu, ada pertemuannya itu kayak pertemuan 6 PHBS gitu ya. Itu kita kasih soal dulu. Nanti setelah selesai memberikan materi, kita kasih soal lagi post-testnya. Awal pre-test, yang akhir post-testnya. Jadi mereka paham nggak dengan isinya ini, nilainya sama nggak dengan awal sama akhir. Ternyata banyak yang bagus, yang saat post-test itu lebih meningkat nilainya. Oh, jadi mereka memahami, sebelumnya belum paham, akhirnya paham dengan kegiatan ini, dengan materi-materi yang disampaikan. Jadi yang dapat materi ini nggak hanya anaknya yang sekolah ya, jadi orang tuanya juga sekolah nih, kayak kembali lagi ke zaman dulu sekolah, tapi ini sekolahnya parenting begitu ya. Jadi dengan suksesnya wisuda kemarin 30 orang lulus semua, tidak ada yang nambah semester lah istilahnya, tidak ada yang tidak lulus, berarti kan antusias para warga Boncelo ini sangat-sangat benar-benar niat banget buat ikut SOTH ini ya Mbak ya, dengan sungguh-sungguh. Menurut Mbak Ima sendiri nih, seberapa jauh sih perubahan orang tua yang sudah mengikuti SOTH ini daripada sebelumnya dengan sesudah yang sudah wisuda ini? Oh, sangat-sangat meningkatlah pengetahuan mereka, kayak seperti jangan memukul anak, jangan membentak anak. Setelah ikut sekolah SOTH itu mereka pun mengurangi. Jadi kan sudah lebih mengerti. Biasanya kan orang tua itu dikit-dikit nyubit anak nakal. Bu, itu bukan anak nakal. Anak itu anak kreatif. Kayak gitu. Kita itu memberi edukasi kepada orang tua. Bu, jangan memaksa anak makan, tapi ajak anak makan bareng. Anak akan lebih senang. Jadi jangan pulang kemana-mana, jangan kayak gitu, tapi kita ajak duduk bareng, makan bareng, gimana kayak gitu. Kita komunikasi dengan seperti itulah, kita lebih hati ke hati lah dengan para orang tua itu. Nah, jadi dapat ilmu nih. Biasanya kan anak kita kejar anak-anak gitu ya buat disuapin. Sebenarnya di dalam Islam pun makan itu harus duduk ya Bu ya sunahnya. Jadi kita juga mengajarkan kepada anak kita sedari kecil untuk memenuhi sunnah tadi dengan cara makan duduk begitu kan? Ya. Seperti kayak toilet training, kita ada pelajaran itu toilet training. Jadi kita mengajarkan maaf loh di sini. Kita kan di Pulau Madura kan banyak kan, ya aku mohon maaf ini
biarinlah anak pipis di rumah, biarinlah anak pipis di halaman. Nah kita tuh diajarin. Dan peserta SOTH di Banjar pun ada yang kayak gitu. Jadi saya ajarin, ayo pipisnya di mana anaknya ibu. Jadi pertanyaan itu udah apa ya, kita canda, serius, tapi masuk, materinya tuh masuk. Jadi nggak terlalu formal dan enggak, kita secara apa ya, hati ke hati lah pada peserta itu. Ibu pipisnya di mana sekecil kayak gitu. Bu, BAB-nya di mana? Ibu anaknya masih pakai pampers apa enggak? Jadi kita ajarin untuk anak usia sekian, kita kan pacuannya, kita papanya ada di KKA. Apa itu Kartu kembang anak. Jadi setiap pertemuan itu kita mengeluarkan KKA. Ibu perkembangan anaknya sampai usia sekian udah bisa seperti ini enggak? Udah bisa seperti ini enggak? perkembangan dari sebelum di SOTH di SOTH mengikuti SOTH. Jadi di sana juga ada, Bu, usianya anaknya berapa? Usia anakku 2 tahun, seandainya 2 tahun masih pakai pampers. Iya mbak, nanti ngumpul lalu saya. Jangan ya Bu, kalau bisa diajarin pipis kalau pagi di toilet, di kamar mandi. Jadi jangan dibiasain pipis di luar kayak gitu, atau BAB di sembarang tempat, nanti akan kebiasaan kayak gitu. Jadi untuk makan, cuci tangan, apapun kita ajarkan pada orang tua itu. Ada nggak sih makanan gizi juga kita ajarkan. Ada nggak sih Mbak yang bikin kendala seperti orang tua yang kurang komprehensif, yang kurang kooperatif, misalnya kayak kalau kata orang Madura itu yang ngokong begitu. Itu kan jadi kendala juga bagi teman-teman SOTH. Ya ada sih ya banyak ya, tapi kalau udah mengikuti kegiatan ini kita nggak akan jadi ngokong. Kita akan benar-benar ngerti ya gimana ya, kita menyampaikannya pun harus enak, harus enjoy, dimana kita melihat situasi, Harus dengan pendekatannya. ya pendekatannya kayak gitu. Harus Jadi tepat dan materinya itu masuk pada ibu-ibu balita tersebut. Ini SOTH masih adanya di Kabupaten Sampang aja atau se-Jawa Timur atau se-Indonesia? Alhamdulillah di setiap kabupaten di 38 ya, 38 kabupaten di Jawa Timur sudah terlaksana SOTH. Tingkat sesi pertama di BKBKI 13 pertemuan ini di setiap kabupaten tuh ada, tapi di pilot projectnya di tempatnya COE. Kayak saya COE-nya di desa saya. Jadi kalau di Bangkalanya di desanya COE-nya, di Pamekasan, Sumeneb, kabupaten-kabupaten lainnya semuanya mengadakan SOTH. Sementara cuman di kampungnya di COE-nya, ada nggak sih rencana untuk diperluas di kecamatan-kecamatan lain gitu? Ada rencana nggak? Ada rencananya tahun ini akan di setiap desa diadakan SOTH. Kemarin Maya Paza ingin mewisuda peserta SOTH sama selatan di Pendopo, ya kan, kegiatan di tanggal 8 Mei. Beliau ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati, Ibu Bupati untuk kegiatan ini seperti ini, kegiatannya SOTH seperti ini, untuk penurunan angka stuntingnya disebutkan. Kita kan kejar-kejar stunting ini, kayaknya di SOTH juga pun gitu, penurunan stuntingnya. Nah, kalau parentingnya bagus, stuntingnya kan menurun. Betul. Nah, kayaknya itu Ibu Bupati kemarin membuat apa ya, kayak pernyataan atau perintah kepada setiap kecamatan, setiap desa untuk mengadakan SOTH. Rencananya intinya tahun ini. Tahun ini, alhamdulillah ada sosialisasi untuk bagi kader. Di Sampang sendiri sudah berjalan kegiatan sosialisasinya di tingkat kabupaten, memanggil tiap kecamatan. Habis ini bulan Juni kita akan turun ke kecamatan memanggil kader yang setiap desa. Jadi untuk kegiatan SPH-nya. Jadi fasilitator. hanya kader aja yang Mbak, nggak melibatkan kayak bina wilayah atau tokoh masyarakat yang lain. Melibatkan PLKB, pembina anunya KB, PKB-nya, pembina KB, terus 20 menit lebih. Closing. oh ya. Oh begitu. Ya nggak apa-apa, nanti dipilih Mas. Iya, nanti dipotong saya. Iya. Terus Pak, habis ini Pak. Kita tetap yang
menjadi fasilitator itu PKB sama kader BKB, sama bisa jadi kader lainnya, karena kan di BKB, di SOTH ini kita butuh fasilitator. Fasilitatornya ini dari PKB, kader BKB, dan kader lainnya. Ini bisa jadi kader inti, kader piket, kader bantu, seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya kegiatan SOTH ini. Jadi yang sebelumnya saya nggak tahu apa sih SOTH, sekarang sudah mulai mengerti. Ternyata SOTH ini juga salah satu upaya untuk mencegah stunting pada dasarnya ya Mbak ya. Nah jadi untuk ibu-ibu di rumah atau orang tua yang mempunyai anak usia 0 sampai 6 tahun, kalau misal nanti ada program SOTH ini jangan lupa buat bergabung karena manfaatnya sangat banyak banget ya Mbak ya. Sangat luar biasa. Luar biasa sekali SOTH ini. Tepuk tangan dulu Cik buat BKB gitu. Ada yang mau disampaikan Mbak kepada warga Madura Live yang di rumah maupun yang sedang di mana aja? Mereka mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Kegiatan SOTH ini akan dilaksanakan di setiap desa. Jadi saya sangat berharap sekali kegiatan SOTH ini berjalan lancar di setiap desa di Kabupaten Sampang ini. Karena apa? Karena kegiatan ini sangat-sangat menarik sekali. Jadi kita berkumpul bareng, mendapatkan ilmu bareng, kita senang-senang bareng. Jadi SOTH ini bukan kegiatan formal, sekolah yang formal, tapi memang sekolah, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan materi, tapi kita di sana kita bisa sharing, kita bisa ada ice breakingnya, kita bisa nyanyi-nyanyi bareng. Nyanyinya pun bukan nyanyi lagu-lagu apa ya, lagu-lagu anak-anak itu kayak apa, Bukan lagu-lagu galau ya Mbak ya? Bukan. Lagu sedih nanti dilaguin. Bukan. Kayak bintang kecil, bangun tidur, bangun tidurku terus mandi. Jadi lagu-lagunya untuk mengajarkan anak kita gitu. Biar lebih semangat. Hidup berencana itu keren. Salam BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment and share.